Oke, kita berada pada video ketiga tentang sampling. Kita sekarang akan membahas tentang probability sampling. Oke, apa itu probability sampling? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, probability sampling adalah sebuah metode untuk menarik sampel yang memungkinkan peneliti untuk mengenali ya setiap elemen di dalam populasi penelitiannya. Dan tentu saja probabilitas dari elemen sampel tersebut untuk dimasukkan ke dalam sampel atau untuk dipilih menjadi sampel. Ya, dengan demikian elemen-elemen dalam populasi itu harus diketahui secara utuh dan mempunyai non-zero chance untuk dipilih menjadi subjek di dalam sampel. Ya, non-zero chance artinya dia tidak nol kemungkinannya untuk dipilih. Ya, kalau nol kemungkinan untuk dipilih artinya ya dia tidak mungkin dipilih, gitu ya. Jadi harus mungkin harus ada kemungkinan si elemen populasi itu untuk terpilih, gitu ya. Oke. Nah, random sampling adalah probability sampling yang paling banyak dikenal, ya. Yang paling populer itu adalah yang dikenal sebagai simple random sampling, ya. Seperti yang Anda ketahui, kalau random itu artinya acak, ya. Jadi kalau simple random sampling atau biasa dikenal juga sebagai unrestricted probability sampling, itu adalah sebuah desain pengambilan sampel, ya, yang memungkinkan, sekali lagi, setiap member dari populasi, setiap elemen dalam populasi mempunyai chance, mempunyai kemungkinan untuk dipilih secara seimbang, sama. Jadi mempunyai peluang yang sama, nah gampangnya gitu ya, mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai atau dipilih menjadi sampel, ya. Nah, setiap kombinasi dari n itu sejumlah members, setiap kombinasi dari sejumlah members mempunyai peluang yang sama juga untuk dipilih. Intinya, semua elemen itu dan kombinasinya mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Ya, simple random sampling itu dapat dilakukan menggunakan komputer, kalkulator, atau yang paling kuno gitu ya, itu menggunakan tabel angka acak. Ya, simple random sampling biasanya lebih sering dianggap lebih powerful dibandingkan teknik sampling yang lain karena dipercaya mempunyai bias yang paling kecil dan paling mungkin untuk digeneralisasi kesimpulannya, ya. Tetapi masalahnya simple random sampling itu paling sulit untuk dilakukan, ya, sulit dan mahal, ya. Nah, masih ingat pembahasan tentang sampling frame, ya? Seringkali sampling frame kita tidak up to date, tidak cukup baik untuk mendefinisikan populasi kita, ya. Sehingga dalam kondisi seperti itu, simple random sampling tidak mungkin kita lakukan.
Baik, berikutnya simple random sampling melakukannya gimana? Saya sih berharap Anda sudah mendapatkan ini di statistik ya. Tetapi kalaupun belum, saya sudah menyediakan prosedurnya di IDE. Jadi ada prosedur tertulis yang saya lampirkan di IDE. Silakan dibaca, tetapi pada dasarnya katakanlah Anda mempunyai list dari elemen populasi sejumlah 500 misalnya. Ya, Anda harus mendaftar 1 sampai 500 gitu ya. 1 sampai 500, kemudian kasih nomor 1 sampai 500 atau prinsipnya di data aja di Excel gitu ya. Kalau misalnya kamu ambil 20%, buat daftar seluruh elemen itu, tambahkan kolom random numbers dari Excel, urutkan angka pada kolom berisi angka random tersebut, pilihlah anggota populasi yang 100 teratas atau 100 terbawah. Jadi kan nanti ada angka random. Nanti Anda bisa sort, Anda urutkan, kemudian Anda bisa pilih terserah mau yang 100 teratas atau 100 terbawah kalau mau 20%. Kalau katakanlah 10%, berarti 50 teratas, 50 terbawah, 50 teratas atau 50 terbawah. Bisa begitu ya. Oke. Itu simple random sample. Berikutnya adalah probability sampling yang lebih kompleks gitu ya, atau yang ditambah batasannya. Nah, probability sampling yang seperti ini biasanya lebih efisien dan biasanya kita jadikan alternatif untuk simple random atau unrestricted design, gitu ya. Dengan demikian harapannya ketika kita memilih complex probability sampling itu kita bisa mendapatkan informasi lebih dari sampel yang kita pilih nantinya, ya. Jadi restricted atau complex probability sampling itu ada yang namanya systematic sampling, ada yang namanya stratified random sample, ada yang namanya cluster sampling, ada yang namanya double sampling. Ya, oke. Yang pertama, systematic sampling. Ya, prinsipnya kita mengambil sampel dari setiap angka urutan kesekian, misalnya urutan kelima, urutan keempat, gitu ya. Jadi urutan keempat, 8, 12, dan seterusnya kalau 4 nih. Atau sampel populasi ketiga, ke-6, ke-9, ke berapa gitu ya, diurutkan. Systematic sampling ya. Kita akan mengambil data dari setiap n elemen di dalam populasinya ya. Biasanya kita akan memilih elemen pertama antara elemen 1 sampai elemen ke n gitu ya. Kalau kita pilih n gitu. Jadi ya bisa misalnya nih kita akan memilih setiap 5. Ya kita boleh aja mulai dari 2 ditambah 5, 7. Berarti elemen nomor 2 kita pilih, elemen nomor 7 kita pilih, elemen nomor 12 kita pilih, dan selanjutnya. Atau bisa aja dimulai dari nomor 3 ditambah 5, 8, tambah 5, 13. Maka elemen jadi sampel yang pertama elemen nomor 3, sampel yang kedua elemen nomor 8, sampel yang ketiga elemen nomor 13, dan sebagainya. Ya. Nah, systematic sampling bisa atau berpeluang atau mempunyai risiko untuk menghasilkan yang namanya systematic bias. Ya, ketika kita di dalam sampel di dalam populasi kita, populasi tersebut mempunyai pola tertentu untuk setiap
sekian subjek. Ya, systematic sampling design ini biasanya digunakan untuk market survey atau consumer attitude surveys dari sampling frame yang cukup besar. Misalnya telepon directory, ya, atau misalnya dari daftar mahasiswa misalnya, ya. Oke. Nah, baik, saya lanjutkan. Ini contoh dari systematic random sample. Kita punya 40 students di dalam kelas dan kita mau mengambil sampel sebanyak 8 students. Artinya 2%, 20% gitu ya. Nah, maka kalau 20% berarti setiap 5. Ya, jadi kita akan mengambil data pertama, kita misalnya pilih data pertama nomor 4 gitu ya. Maka kalau setiap 5 berarti Anda lihat kita akan pilih ini orang ke satu, student 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya sampai 40 ya. Saya pilih dimulai dari orang keempat 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39. Nah, boleh Anda lihat sekarang, adakah systematic random sample? Kan adakah kecenderungan tertentu dari sampel yang kita pilih? Anda lihat, setiap sampel yang kita pilih dari populasi ini, setiap elemen yang berangka akhir 4 ternyata perempuan. Setiap yang angka akhir 9 itu selalu laki-laki. Gitu ya. Anda lihat lagi nih sekarang. Ternyata nih, yang angka 9, 19, 29, 39, itu semuanya laki-laki berbaju putih. Padahal ada laki-laki yang berbaju hitam. Gitu ya. Untuk yang perempuan sih, kita bisa lihat ya bahwa dari sisi baju putih hitam, tapi Anda lihat ya di sini dari warna kulit nih ya, semua yang terpilih di sini adalah yang berkulit lebih putih gitu ya. Nah, jadi ini adalah systematic random sampling yang bisa mengakibatkan yang namanya systematic bias. Ya, risiko terjadinya systematic bias tetap ada. Tuh, ya. Yang berikutnya adalah stratified random sampling. Stratified random sample adalah proses stratification atau segregation yang diikuti dengan random selection dari subjek dari setiap strata. Ya, jadi populasi kita akan kita bagi ke dalam subgroup yang sifatnya mutually exclusive. Ya, jadi prinsipnya kita membagi si populasi ke dalam subgroup yang ya prinsipnya berbeda satu sama lain. Misalnya mahasiswa di dalam kelas, gitu ya. Saya bisa membagi ke dalam laki-laki dan perempuan. Kemudian dari laki-laki perempuan itu saya bagi per angkatan. Ya, jadi saya akan punya subgroup, misalnya subgroup laki-laki angkatan 2019, subgroup laki-laki angkatan 2020, subgroup perempuan angkatan gitu kan 2019 dan seterusnya. Oke, ya. Nah, jadi kita akan membagi populasi kita ke dalam subgroup yang dimana anggota dari subgroup itu yang nanti akan kita pilih secara simple random sample. Karena kita anggap bahwa masing-masing itu akan mempunyai karakter yang relatively sama. Ya. Nah, dengan demikian, dalam stratified random sample itu kita sejak awal
melihat perbedaan-perbedaan dari subgrupnya. Ya, masalahnya bisa jadi ini sulit dilakukan. Ya, dalam membuat subgrupnya kadang-kadang sulit dilakukan. Oke. Nah, ketika kita melakukan stratified random sample, itu bisa secara proporsional dan bisa juga secara disproporsional, stratified sample. Ya, nah, namanya proporsional apa? Proporsional adalah ketika kita mengambil sampel di setiap subgrup itu proporsional terhadap ukuran subgrupnya. Jadi kalau subgrupnya kecil, ya lebih sedikit yang diambil jadi sampel. Kalau subgrupnya banyak, ya banyak juga yang akan diambil. Ya. Nah, kalau disproportionate gimana? Disproportionate itu biasanya kita memilih anggota dari subgrup tidak proporsional satu sama lain. Ya, ini contohnya. Sebentar. Oh, sebentar. Oke, kita jelaskan ini dulu ya. Nah, stratified random sampling akan menggunakan stratification atau akan membagi elemen di dalam meaningful levels dan mengambil proportionate atau disproportionate sampel dari datanya. Ya, gini aja deh, langsung ke contoh. Ini adalah proportionate, ini adalah disproportionate. Katakanlah kita punya 710 elemen ya yang berasal dalam satu perusahaan. Di dalam satu perusahaan ada top management, ada 10 orang, middle level management ada 30 orang, lower level management 50 orang, supervisorsnya ada 100, clerknya ada 500, sekretaris ada 20. Nah, kalau kita pakai proporsional, maka kita ambil, misalnya saya mau mengambil katakanlah 20% dari populasi. Ya, di sini 20%, maka 10 saya bagi 5. Ya, 20% itu 5 ya, seperlima ya. Jadi 10 saya bagi 5 jadi 2, 30 saya bagi 5 jadi 6, 50 saya bagi 5 jadi 100. Total menjadi 142. Nah, apa nggak bagusnya dari proportionate sampling ini? Ya, maka pendapat top management atau apa yang dirasakan top management, apa yang menjadi sikap top management, apa yang menjadi perilaku top management nantinya yang akan kita ukur itu menjadi tidak signifikan untuk menjadi pertimbangan, ya, atau pendapat klerak-klerak ini seolah-olah menjadi lebih penting daripada pendapat top manajemennya. Gitu ya. Apa yang dirasakan oleh clerk ini bisa jadi seolah-olah lebih penting daripada apa yang dirasakan oleh top manajemennya. Maka kalau itu dirasakan tidak cukup baik, ya, maka kita bisa melakukannya secara disproporsional. Tentu saja harus ada alasannya, ya. Sehingga yang clerk ini sampel yang diambil lebih sedikit, sedangkan top management dan sekretariat sampel yang diambil menjadi lebih banyak. Tetap kita total bisa ambil 20%. Ya, tapi kita lakukan secara disproporsional. Nah, berikutnya adalah cluster sampling. Ya, sampling yang digunakan pada cluster sampling kita membagi ke dalam grup, ya, yang prinsipnya kita menggunakan target populasi yang kita bagi ke dalam klaster-klaster, di mana klaster itu mempunyai bukan merupakan karakter dari populasinya, ya. Jadi ada random sample of cluster yang diambil, ya. Kemudian setiap cluster yang dipilih, ya,
akan kita bisa jadi semua elemennya atau kita ambil sampel lagi dari elemennya untuk dimasukkan ke dalam sampel, ya. Nah, bedanya apa stratified dengan cluster? Kalau cluster itu setiap cluster itu bersifat heterogen, ya. Jadi bukan menggambarkan karakteristiknya. Jadi setiap cluster itu mempunyai semua sifat, diasumsikan mempunyai semua sifat yang ada pada populasinya, gitu ya. Sehingga di antara cluster itu lebih heterogen. Di dalam cluster, maksudnya di dalam cluster itu lebih heterogen, sedangkan di antara cluster itu lebih homogen. Ya, jadi cluster 1, cluster 2, cluster 3 masing-masing mempunyai semua karakter yang ada, idealnya mempunyai semua karakter yang ada pada populasi, gitu ya. Oke, dengan demikian yang paling sering digunakan cluster itu, yang paling sering digunakan adalah area sampling. Misalnya nih, mau meneliti penduduk Kota Bandung, klasternya kita bisa pilih klaster Bandung itu bisa Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung Utara, Bandung Selatan. Ya, maka dengan demikian kita akan membagi ke dalam klaster kita adalah Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung Utara, Bandung Selatan. Dengan demikian, misalnya kalau saya mengambil klaster Bandung Barat misalnya, maka harapannya di dalam Bandung Barat itu kan ada penduduk laki, ada penduduk perempuan, ada yang orang tua, ada anak-anak, ya kan, ada yang lagi sakit, ada yang nggak sakit, gitu kan ya. Itu klaster. Oke. Nah, cluster sampling itu mempunyai keunggulan bahwa biasanya pengambilan data dengan cluster sampling itu unit cost pengumpulan datanya itu lebih murah daripada cara pengambilan sampel yang lain, yang probability yang lain, ya. Cluster sampling itu biasanya lebih mudah, lebih convenience, lebih gampang gitu ya. Tetapi cluster sampling itu tidak cukup efisien dalam hal presisi dan confidence-nya dari hasilnya, ya. Cluster sampling juga memungkinkan terjadinya bias, ya, karena ya bisa saja kita ternyata ada karakter yang tidak dimiliki di salah satu cluster, ya. Dengan demikian, ya, kenapa bisa begitu? Karena melihat pada kondisinya, di mana di dalam klaster sendiri kita asumsikan heterogen, antar klaster sendiri kita anggap homogen, tapi kenyataannya tadi ternyata tidak begitu. Artinya tadi saya bilang contohnya adalah ternyata ada karakter di dalam populasi yang tidak dimiliki penduduk di Bandung Barat misalnya, gitu ya. Nah, dengan demikian cluster sampel itu tidak terlalu common dalam penelitian organisasi, ya. Baik. Nah, cluster sampling itu ada yang namanya single stage cluster sampling dan ada yang namanya multi stage cluster sampling. Kalau single stage ya berarti cuman clusteringnya cuma dilakukan sekali. Tapi kalau multi stage itu dilakukan secara berstrata, gitu ya. Multi stage cluster sampling involve a probability sampling of the primary sampling unit. Ya, jadi dilakukan probability sampling lagi dari primary sampling unit. Ya, setiap primary unit ya probability sampling dari secondary sampling unit akan diambil, akan ditarik. Ya, bisa aja ada third level of probability sampling juga. Ya, karena biasanya kalau cluster sampling yang berstage
mempunyai beberapa stage, itu biasanya kita mempunyai populasi yang besar banget, ya. Jadi misalnya kita melakukan national survey, ya. Jadi biasanya kalau misalnya national survey dari average monthly bank deposits, maka pertama cluster sampling dipilih dari urban, semi-urban, rural geographical area. Kemudian setelah kita pilih urban, semi-urban, dan rural, maka kita kemudian pilih lokasinya. Kemudian pada stage ketiga baru kita pilih banknya yang akan kita ambil datanya. Nah, bagaimana kalau kita mau melakukan double sampling? Double sampling adalah sampel yang ditarik dari suatu populasi, kemudian kita buat lagi subsampel dari primary sampelnya, ya. Nah, bisa saja misalnya kita memulai dengan pembagian kuesioner, kemudian dari kuesioner tersebut kita tarik sampel lagi untuk diwawancara, contohnya begitu. Ya. Nah, tetapi sekali lagi double sampling yang probability sampling, ya, masih ingat ya. Jadi prinsipnya kita mengambil subsampel dari primary sampelnya. Itu adalah double sampling. Oke, non-probability sampling saya akan bahas pada video keempat. Sampai ketemu di video keempat. Bye.